Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Khulasa Nurul Yakin tentang sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sampai pada pelajaran yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Hukmuhu, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy, di antara orang-orang Quraisy, fi wad'il hajaril aswad, di dalam meletakkan al-hajar al-aswad. Fil khamisati wasalasina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'uha. Fil khamisati wasalasin, di usianya yang ke-35, min umrihi, dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadamat Quraisy, ya Quraisy, orang-orang suku Quraisy waktu itu merenovasi, membongkar Ka'bah, ya, meruntuhkan Ka'bah. Hadamat Quraisyun al-Ka'bata, ya, menghancurkan Ka'bah, wajaddadat, dan merenovasinya, membangunnya kembali, ya, bina'ah. Ya, jadi setelah dihancurkan kemudian dibangun kembali. Ini terjadi pada ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Waqad ishtaraka ma'ahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ishtaraka ma'ahum Shallallahu Alaihi Wasallam fi bina'iha. Wa kana yahmilu al-hijara ma'a asrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhu al-Abbas. Ya. Waqad ishtaraka ma'ahum, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut, ya, sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, di dalam pembangunannya, dalam renovasi Ka'bah ini. Wa kana yahmilu hijara, ya, beliau membawa batu, ma'asrafi Quraisy, ya, bersama orang-orang, ya, ketua-ketua atau orang-orang pemuka Quraisy. Wa ma huwa amhu al-Abbas, waktu itu juga pamannya al-Abbas menyertai pembangunan ini. Jadi Nabi SAW bersama pamannya al-Abbas ikut dalam merenovasi Ka'bah ini. Wa ikhtalafat Quraisy fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu, thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakhilin min al-masjid. Waqtalafat Quraisy, orang-orang Quraisy berselisih fi man yadau al-hajar al-aswad, fi man, tentang orang siapa yang yadau al-hajar al-aswad, siapa yang berhak meletakkan hajar aswad pada posisinya seperti sedia kala. Setelah dihancurkan, maka mereka membangun bersama-sama, namun ketika meletakkan hajar aswad, ini mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan. Summa ittafaqu, kemudian mereka sepakat, ala an yakuna al-hakam, bahwasanya yang menjadi pemutus, menjadi hakimnya, hendaknya orang yang awwala dakhilin minal masjid, awwala dakhilin, orang yang pertama kali masuk, ya. Awwala dakhilin, orang yang pertama kali masuk, minal masjid, dari masjid, ya, yang pertama kali masuk ke masjid. Maka inilah yang diputuskan oleh orang-orang Quraisy, ya. Yang terjadi, ya, fakana awwala dakhilin Rasulullah, ya. Fakana awwala dakhilin Rasulullah, fafarihat Quraisy bihi, waqalu radina bil amin, waqalu radina bil amin,
fakana awwala dakhilin, dan yang awal kali masuk ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwal dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali masuk ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dijadikan hakim, menjadi pemutus siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Fa farihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy pun senang dengan ternyata yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu mereka senang, ya. Waqalu, dan mereka mengatakan radina bil amin, ya, kami ridho kalau yang memutuskan adalah Muhammad, karena terkenal dengan al-amin. Radina bil amin, kami ridho dengan al-amin ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a al-hajar fi rida'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a al-hajar fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin yumsika bi tarafin min ar-rida'. Maka fa wada'a al-hajar fi rida'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a, meletakkan al-hajar, hajar aswadnya, fi rida'in, di suatu selendang. Wa talaba min kulli ra'isin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta setiap suku, kepala suku, ya, min ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida, agar memegang ujung dari ar-rida, dari pakaiannya, dari selendang itu. Summa amara bi raf'ihi, kemudian Nabi SAW merintahkan supaya diangkat, jadi sama-sama mengangkat dari ujung selendang itu. Falamma wasalu bihi ila mawdihi akhadahu ar-rasul biyadihi, maka falamma wasalu, ketika sampai, jadi ketika membawa itu sampai di tempatnya, ila mawdihi, sampai mendekati tempat Hajar Aswad, akhadahu ar-rasul biyadihi, kemudian Rasulullah mengambil dengan tangannya, meletakkan ke posisinya. Wa wada'ahu biyadihi asy-syarifah, dan Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad ini pas di posisinya dengan tangannya yang mulia. Fazala al-khilaf, dengan demikian hilanglah perselisihan di antara orang-orang Quraisy. Bihukmihi, fazala al-khilafu bihukmihi, maka dan demikian hilanglah perselisihan orang-orang Quraisy bihukmihi, dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, wa ta'ajjabat, dan orang-orang Quraisy, wa ta'ajjabat Quraisy, orang-orang Quraisy takjub dengan bihukmihi, min quwwati fikrihi, kuatnya, cerdiknya, cerdasnya fikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'ilatun, mata jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati, mata jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bati, kapan, mata, kapan, jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah, kapan orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, jadi menghancurkan, merenovasi Ka'bah. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'uha, yaitu dikala usianya Nabi SAW 35 tahun. Hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'uha, mereka merenovasi, menghancurkan Ka'bah kemudian dibangun kembali. Itu pada usia 35 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ishtaraka ma'ahum, hal ishtaraka ma'ahum, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai mereka ketika pembangunan? Hal ishtaraka ma'ahum, ketika ada pertanyaan hal, jawabannya kalau bukan la, ya nah, kalau bukan la, bukan, ya na'am atau ya. Hal ishtaraka ma'ahum, apakah Nabi menyertai mereka? Na'am, ishtaraka ma'ahum, ishtaraka ma'ahum,
ishtaraka ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Fi ayyi syai'in ikhtalafu. Tentang masalah apa orang-orang Quraisy itu berselisih. Fi ayyi syai'in, dalam masalah apa ikhtalafu, mereka berselisih. Wa ikhtalafu Quraisyun fi man yada'u al-hajar al-aswad makanahu. Ikhtalafat Quraisyun fi man yada'u, ikhtalafu fi man yada'u al-hajar al-aswad fi makanihi. Ikhtalafu Quraisyun fi man yada'u al-hajar al-aswad makanahu. Perselisihan itu terjadi tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad ke tempatnya yang sediakan. Man kana awwala dakhilin, siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Siapa yang pertama kali, man kana awwala dakhilin, siapa yang pertama kali masuk ke masjid. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Kana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali masuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hakama bainahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum di antara mereka, memutuskan satu keputusan di antara mereka. Fawada al-hajar fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida' thumma amarahum bi raf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadhahu ar-rasul bi yadihi wa wada'ahu bi yadihi asy-syarif wa wada'ahu bi yadihi asy-syarifah. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam memutuskan permasalahan ini. Al-khulasat, ringkasan. Lamma balagha 35, ketika sampai 35 tahun sanatan, jaddadat, ini dari usianya Nabi SAW, jaddadat Quraisyun, ketika usia Nabi berusia 35 tahun, jaddadat Quraisy bina al-Ka'bah. Orang-orang Quraisy memperbaharui, merenovasi bangunan Ka'bah. Wa hakamathu fi wad'il hajaril aswad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi, menjadi hakim. Wa hakamathu fi wad'il hajar, dan orang Quraisy menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus, sebagai hakim fi wad'i al-hajar al-aswad, dalam meletakkan hajar al-aswad mawdi'iha, pada tempatnya. Faqada rasyidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sangat bijaksananya. Wa hakama muwaffiqan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu keputusan yang disepakati oleh semuanya dan mengakibatkan suatu kebaikan bagi semuanya. Putusan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan semoga kita bisa diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.